Wasani antakuna sahihatan. Dan yang kedua dari persyaratan sholat yang diiadah, bahwa sholat tersebut udah sah. Jadi syaratnya itu Bapak, Saudara, kalau kita mau mengulangi sholat yang sudah kita laksanakan, kita ulangi lagi yang disebut dengan i'adah, itu syaratnya sholat itu udah sah. Kalau sholatnya belum sah, ya namanya bukan i'adah. Nah begitu. Jadi yang dimaksud di i'adah, sholat yang pertama itu udah sah, cuma dipengen mendapatkan tambahan lagi pahalanya, diulang kembali. Makanya dibilang syarat yang kedua, syaratnya bahwa sholatnya itu sahihah, sudah sah. Wa illam tughni anil qada'i, sekalipun tidak terkaya daripada qada. Mana contohnya? Kasolatil mutayammimi, seperti sholat orang yang bertayammum, liburdin au di mahallin yaglibu fihi wujudul ma'i, karena dingin. Kenapa ente bertayammum? Alasannya karena dingin bener, sehingga dia nggak berani menggunakan air. Bukan airnya kagak ada, orang ini tayammum tetapi bukan karena nggak ada air, karena kondisi cuaca sangat dingin sehingga dia nggak mampu, nggak kuat untuk menggunakan air. Nah itu ada alasannya begitu, boleh dia tayamum. Ya dia boleh tayamum, tapi nanti wajib diulang kembali. Au di mahallin, atau di tempat yang libu fihi wujudul ma'i, di tempat di situ biasanya ada air, kayak di kampung baru. Ya tayamum, tumben-tumbenan tayamum, kenapa nggak ada air? Nah itu mesti diulang kembali, karena biasanya di kampung baru air ada. Sekarang nggak ada, habis semuanya, nggak ada air. Bagaimana kita mau sholat? Tayamum. Padahal di tempat ini udah yaglibu fihil ma', biasanya itu ada air, tapi sekarang tumben-tumbenan kagak ada air, sehingga kita sholat dengan cara tayamum. Nah itu nanti mesti diiadah, diulang kembali. Kenapa? Karena kita ya nggak pernah ya melakukan hal itu. Ya sholat dengan tayamum, alasannya karena tidak ada air. Di mana? Di kampung kita ini. Naam, akan tetapi yustasna min zalika, dikecualikan dari itu, sholatu faqidi tuhuraini, sholat orang yang keluputan dua alat bersuci. Dikecualikan deh, sholat orang yang keluputan dua alat bersuci. Mau wudu tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu, itu namanya faqidut tuhurain, orang yang keluputan dua alat bersuci. Sementara dia mau sholat, kan syarat orang sholat itu mesti punya wudu, mesti ya suci dari hadas kecil, hadas besar. Sekarang dia punya hadas kecil, mau wudu enggak ada air, mau tayamum enggak ada debu, sementara dia wajib sholat. Berarti sholatnya itu dia termasuk faqidut tuhurain, orang yang sholat tapi keluputan dua alat bersuci. Boleh itu dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, namanya sholatnya faqidut tuhurain. Tapi nanti perlu diiadah. Kalau udah ada air, dia harus mengulang kembali sholatnya. Kalau seandainya dia meninggal dunia, udah sah sholatnya. Sebab sholat itu udah sah tadi. Ya, jadi sholatnya udah sah. Cuma diulang aja. Ya, tapi kalau sebelum diulang udah keburu meninggal, dia termasuk orang yang tidak berdosa. Karena dia udah sholat, tidak termasuk dia meninggalkan sholat. Begitu ya Bapak Saudara ya. Ya, kalau kita ninggalin sholat dengan alasan kagak ada air, kagak ada debu, dosa. Ente ngapa nggak sholat? Nggak ada air, Ustaz mau wudu. Ya udah tayamum.
Nggak ada debu Ustaz. Wah, debunya nggak ada. Iya, berarti saya nggak sholat. Nggak boleh, tetap sholat. Terus sholatnya bagaimana? Tanpa wudu, tanpa tayamum. Namanya pakidut tuhurain. Boleh. Seandainya nanti udah ada air, diulang kembali. Tapi kalau dia udah keburu meninggal, belum sempat mengiadah, dia tidak dosa. Karena dia udah sholat. Dan sholatnya sah. Ya, sholatnya apa? Sah. Begitu ya, Bapak Saudara. Wa in kanat sahihatan, sekalipun sholat orang yang pakai tuhurain itu sah, lakinnaha, akan tetapi ya la tu'adu, itu tidak diulang kembali, li'annaha, karena sesungguhnya la yatanaffalu biha, tidak menjadi sunnah dengannya. Fa illam takun sahihatan, kalau sholatnya tidak sah, wajibat i'adatuha, wajib diulangnya. Wasalisu, yang ketiga, i'adatuha marratan wahidatan faqat alal mu'tamadi, mengulanginya sholat itu hanya satu kali saja menurut qaul yang kuat. Jadi kalau ditanya ngulangnya berapa kali, cukup sekali saja, alal mu'tamad, ya cukup sekali saja ngulangnya, ya menurut kaul yang mu'tamad, yang kuat. Walaupun nanti ada pendapat yang lain boleh beberapa kali diulang. Udah sholat diulang lagi, udah sholat diulang lagi sampai beberapa kali, itu masih boleh. Tapi menurut kaul yang mu'tamad, kalau mengulang cukup satu kali. Kita sholat zuhur, kemudian karena ada jamaah, ya kita pengen melaksanakan secara berjamaah supaya dapat pahalanya gede. Nah itu kita silahkan sholat diulang kembali, cuma udah sekali aja, jangan ngulang lagi. Beda kalau sholat jenazah. Kalau sholat jenazah diulang itu makruh hukumnya. Kita udah nyolatin nih jenazah, kemudian ya, ada yang baru datang tamu, kemudian mau nyolatin lagi. Nah tamu yang baru datang boleh nyolatin, tapi kita yang udah nyolatin jenazah enggak perlu ngulang kembali, karena hukumnya makruh dua kali kita nyolatin jenazah, bukan tambah banyak pahalanya, bukan. Nah, cukup sekali. Misalnya dulu saya pernah tuh waktu nyolatin mu'alim Syafi Hazan, Allah yarham, itu gelombang pertama udah ngemuat, ya akhirnya dia nyolatin duluan. Kita nih karena nggak muat nunggu selesai, ya itu gelombang yang pernah udah nyolatin nggak boleh nyolatin lagi, keluar. Nah kita yang belum datang penuh lagi gelombang kedua. Saya kebetulan waktu dapat gelombang kedua, gelombang pertama udah terlalu penuh, ya jadi saya ngikut gelombang kedua. Ternyata gelombang kedua udah penuh juga, nyolatin gelombang kedua selesai, gelombang ketiga datang lagi penuh lagi. Tuh beberapa kali itu, ya beberapa kali. Ya kebetulan waktu itu gelombang pertama yang jadi imam Ki Haji Saifuddin Amsir Abdul Ghani dari Basmol. Kemudian gelombang kedua Habib Rizik yang jadi imam. Ya terus tuh beberapa gelombang, saya gelombang yang kedua ikut. Ya itu boleh. Tapi orangnya bukan itu juga, orangnya lain. Ya, jadi kalau orangnya udah nyolatin, udah keluar, jangan nyolatin lagi. Sebab hukumnya apa? Makruh. Begitu. Contoh misalnya ada jenazah di Masjid Nurul Soleh udah disolatin, kemudian mau dibawa ke kampung, sampai di kampung mau disolatin lagi, boleh. Tapi yang nyolatin bukan yang udah nyolatin di Masjid Nurul Soleh, orang yang lain yang belum nyolatin, boleh itu Bapak Saudara. Ya. Jadi ini ya sholatnya sudah diulang, boleh, tapi syaratnya katanya ngulangnya hanya satu kali. Ya, jadi i'adatuha marratan wahidatan faqat. Jadi ngulanginnya itu hanya satu kali saja menurut kaul yang kuat. Itu namanya mu'tamad.
Wa qala al-Muzani, berkata Imam al-Muzani, tu'adu, boleh sholat itu diulang khamsan wa isrina marratan, sebanyak 25 kali. Itu kata Imam al-Muzani. Dia masih ashab Imam Syafi'i. Imam Muzani itu termasuk kaulnya masih ashab min Syafi'i. Boleh kita ikutin, boleh. Imam Muzani, ya, kata Imam Muzani, boleh kita mengulang sholat bukan satu kali aja, sampai 25 kali. Sebab dia punya pedoman, ya, orang yang sholat berjamaah dapat ganjaran pahalanya 25 derajat. Kan ada yang bilang 27, ada yang bilang berapa? 25. Tuh hadisnya sahih dua-duanya tuh. Sholatul jamaati taqdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Satu hadis lagi bi khamsin wa isrina darajah. Sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri, satu berbanding 27 derajat. Satu hadis, satu berbanding 25 derajat. Makanya kata Imam Muzani, boleh kita mengulangi sholat tersebut sampai 25 kali. Nah, kalau yang bilang 27 derajat, ya 27 kali. Bahkan dulu ada yang saya bilang tuh seorang, ya, ulama, dia nggak pernah ninggalin sholat berjamaah, nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Suatu saat entah kenapa, ya, dia agak lambat, sholat isyanya terlambat, dia nggak berjamaah. Akhirnya dia ngulangin sampai 27 kali. Habis sholat isya salam, di sholat isya lagi, sholat isya salam, di sholat isya lagi, sampai 27 kali. Udah selesai, capek, letih, ngantuk, sampai tertidur tuh bapak sudah. Tidur di mimpi. Mimpi di situ dijelaskan, walaupun Tuhan sudah melaksanakan sholat isya 27 kali, tapi tetap tidak, ya, seperti, ya, Tuhan sholat berjamaah yang dapatnya 27 derajat. Tuh begitu. Makanya untung banget kita sholat jamaah. Ya, itu ada orang yang dalam hidup dan kehidupannya enggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Sekali doang tuh sholat isya terlambat, dia nyesel banget, kemudian dia ulang-ulang sampai 27 kali, tapi tetap tidak sama seperti orang yang sholat berjamaah. Bapak pernah ulang-ulang sampai 27 kali? Enggak pernah kita. Iya, ya Allah. Itu ada di beberapa kitab saya baca keistimewaan orang yang selalu tekun melaksanakan sholat berjamaah sampai dia nyesel banget karena satu hari. Nah, ada lagi satu sahabat gara-gara ngurusin kebun korma ketinggalan sholat asar, sampai sholat asar udah rapi, akhirnya pun kormanya, kebunnya dijual. Gue jual aja nih kebun, ya, ini gara-gara kebun korma nih gue ketinggalan sholat asar, dijual kebun kormanya. Tuh begitu. Ada kira-kira di sini yang begitu, gara-gara ngurusin kontrakan ketinggalan sholat asar, kontrakannya dijual semuanya. Ada enggak? Ya, Masya Allah Bapak Saudara, itu begitu ya, begitu. Nah ini jadi kata Imam Muzani, tu'adu khamsan wa isrina marratan. Jadi kata Imam Muzani boleh tuh kita mengiadah sholat sampai 25 kali. Wa kana yaf'aluha, dan dia pernah melakukannya kadzalika, sama seperti itu. Imam Al-Muzani pernah melakukannya. Itu sholat diulang sampai 25 kali. Itu Imam Muzani. Makanya pendapatnya dibilang begitu, boleh, karena saya udah ngerjain. Nah, seperti itu. Wa qala Syekh Abdul Hasan Al-Bakri, dan telah berkata Syekh Abdul Hasan Al-Bakri, tu'adu min ghairi hasrin, diulang kembali tanpa ada batas, ya, nggak pakai batas lah, ulang aja berapa aja, mau 25, 26, 27, mau 10, mau 15, mau 30, kata Imam Abdul Hasan Al-Bakri. Malam yakhrujul waktu, selama belum keluar waktu, yang penting waktunya masih ada.
dari jam 1, jam setengah 2, jam 2. Pokoknya masih ada waktu zuhur, diulang lagi. Ya, sampai lebih dari 25 kali. Menurut Imam Abu Hasan Al-Bakri boleh, karena tidak ada batas. Itu namanya pendapat ya Pak. Ya, emang di kalangan fikih itu ada aja ikhtilaf. Makanya ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan ya umatku itu rahmat. Jangan malah kita pada ribut, jangan. Gak usah, ngapain ributin. Ya, cuma sekedar kita tahu, oh ini begini, oh ini seperti ini. Ya, sehingga tetap kita yang paling penting persatuan. Ya, jangan gara-gara sepele kita ribut. Ya, kata Imam Muzani 25 kali, kata Imam Abu Hasan Al-Bakri nggak ada batasnya. Ada yang bilang lagi 1 kali doang. Ribut, nggak usah. Ya, sama-sama aja. Itu pendapat. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umat saya, kata Nabi Muhammad, itu rahmat. Makanya ada mazhab Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali. Itu antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, murid dengan guru itu. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Ya, tapi enggak semua apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i diikutin oleh Imam Malik. Enggak semua Imam Syafi'i ngikutin ucapan Imam Malik sebagai gurunya. Bahkan Imam Malik mengakui bahwa Imam Syafi'i itu udah hebat, udah pinter. Saya bukan lagi jadi gurunya, saya sudah menjadi murid Imam Syafi'i. Enggak malu guru ya berguru kembali kepada muridnya. Tuh, jangan cuek, jangan bilang wah malu saya, dia kan ngaji sama saya, maka sekarang saya ngaji sama dia. Enggak apa-apa, boleh. Ya, tuh Imam Malik begitu ngaji sama Imam Syafi'i. Seperti itu. Tadinya Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik. Kebalik sekarang. Jadi Imam Malik itu berguru dengan Imam Syafi'i karena begitu luasnya ilmu Imam Syafi'i. Nah, sama Imam Ahmad bin Hambal itu ngajinya sama Imam Syafi'i. Ya. Tapi akhirnya ada perbedaan pendapat. Enggak ada masalah. Ya, selama memang masih dalam batas-batas yang benar. Ada dalilnya semuanya. Ya, ini dalilnya ada, ini dalilnya ada, dalilnya ada. Ya, sama yang namanya air masuk ke laut kan dari beberapa sungai. Sungai ini, sungai ini, sungai ini. Tapi nanti sungai itu masuknya kemana? Ke muara yang sama, ke laut. Tuh begitu. Ya. Jadi kan ada generasi Imam Abu Hanifah, ada generasi Imam Malik, ada generasi Imam Syafi'i, ada generasi Imam ya Ahmad bin Hambal. Sama ya mereka itu saling menghormati. Ya, kata Imam saya bukan saya yang paling benar. Ini ucapan saya begini, bukan berarti ini yang paling benar. Nah, begitu. Jadi Imam Syafi'i enggak bilang pakai ya kaul saya, ini yang benar. Enggak begitu Imam Syafi'i. Ya, jadi kata Imam Syafi'i silahkan, ini pendapat saya dan ini bukan yang paling benar. Silahkan Anda kalau punya pendapat yang lain, yang penting ada dalilnya dan itu bisa diterima. Nah, seperti itu. Jadi Imam Muzani ya itu sama Imam Abu Hasan Al-Bakri ada perbedaan pendapat ya, tapi semuanya sebenarnya bisa disamakan karena ini namanya rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u, syarat yang keempat niatul fardiyati, niat fardu. Niatnya niat fardu, syaratnya niatnya niat fardu. Enggak boleh niat sunnah. Wal muradu, yang dimaksud annahu yanwi, bahwasanya orang tadi niat i'adatas sholati, mengulangi sholat al-mafrudah yang diwajibkan, sholat al-mafrudah namanya. Hatta latakuna naflan, sehingga tidaklah itu menjadi sunnah, mubtadaan permulaan, la i'adatuha, tidak mengulanginya fardon, dalam keadaan fardu. Jadi sholatnya itu tetap sholat fardu, tapi walaupun nanti nah pahalanya nilainya jadi sunnah. Kita udah sholat, kemudian kita ngulangi lagi sholat kita, itu sholat yang kita ulangi kedua kalinya tetap niatnya fardu, tapi nanti dapat pahalanya, dapat pahala apa? Sunnah. Begitu Bapak.
Aw annahu atau bahwasanya orang itu yang niat mahwa fardun yang emang itu hukumnya fardu alal mukallafi atas mukallaf orang yang akil baligh, lal fardu tidak fardu alaihi atasnya. Falau nawal fardu alaihi, kalau seandainya ada orang niat fardu atasnya hakikatan secara hakikatnya, batalat sholatuhu maka batal sholatnya. Wal khamisu, kemudian syarat yang kelima, antaqa'a kullaha jama'atan, terletak semua sholatnya berjamaah min awaliha dari awalnya ila akhirnya sampai akhirnya. Jadi sholat yang diulang tadi dari awal sampai akhir berjamaah. Ya, jadi dari awal tuh, kalau dari tengah nggak boleh. Ya, jadi dari awal sampai akhir. Kalau udah ketinggalan satu rakaat nggak perlu. Jadi mesti dari awal sampai akhir. Itu dilakukan secara berjamaah. Fal jama'atu fiha, maka bermula jamaah di dalamnya katoharati, masuk juga bersuci. Udah bersuci dia. Lakin akan tetapi yakfi cukup al-iktida'u ngikut birroki dengan orang yang ruku. Tapi kalau dia sampai kebetulan imam udah ruku, itu masih cukup karena itu masih dapat rakaat. Allahu akbar, ternyata imam udah ruku, langsung kita ruku, Allahu akbar. Itu posisi kita langsung ruku ngikutin imam sama, kita masih dapat satu rakaat. Tapi kalau imam udah i'tidal, udah kagak dapat. Jadi syarat akhir pada saat imam sudah ruku itu masih dapat hitungan satu rakaat. Itu syaratnya begitu Bapak Saudara. Ya. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu awal sholatihi, awal sholatnya, karena itu merupakan awal sholat. Pasyartu, maka bermula syarat maujudun harus ada. Fala yakfi, maka tidak cukup wuku'u ba'diha, terletaknya sebagian daripada sholat fi jama'atin di dalam berjamaah. Hatta law akhraja nafsahu, sehingga kalau seandainya mengeluarkan seseorang akan dirinya fiha dalam sholat minal qudwati, daripada mengikut biniyatil muparaqati, dengan niat muparaqah. Kalau di tengah-tengah dia niat muparaqah, wa ini tada bi akhara, sekalipun dia niat untuk niat dengan imam yang lain, fauran segera, au sabaqahul imam, atau didahulukan imam bi ba'di rakaati, dengan sebagian rakaat-rakaat, lam tasihha, maka tidak sah hukumnya. Jadi enggak sah hukumnya karena dia mau parokoh. Udah mau parokoh berarti enggak boleh lagi niat barengin sama imamnya. Wa fuhima min zalika, dan dapat dipahami dari itu semuanya, annahu law wafaqal imam, apabila imam itu sepakat awalnya, lakin akhir salamu, akan tetapi belakangan salamnya, an salami, daripada salamnya imam, bihaitsu inda munqati'an, yaitu pada saat ada munqati'an, bihaitsu ada munqati'an, di mana dia dikategorikan sebagai orang yang munqati. Adanya munqati yang terputus. Batalat sholatuhu, otomatis batal sholatnya, karena dia udah inqita, udah memutuskan. Ya, berarti batal sholatnya. Wa annahu law kana al-mu'idu, dan sesungguhnya seandainya orang yang mengulangi sholat itu imaman, ya imam, fatabatta'a, maka lambat al-ma'mum an ihrami, daripada ihramnya imam, batalat sholatul imami, batal sholat imamnya. Ya, jadi kalau seandainya yang diulang itu ya dia imam, ya imamnya lambat benar, ya daripada makmum, dari takbiratul ihramnya gimana, batal sholat imamnya. Wa annahu law ra'a jama'atan, kalau seandainya ada orang ngelihat jamaah, wasyakka, dan dia ragu, hal hum fi raqatil ula, apakah mereka dalam satu rakaat yang pertama, au fiha ma ba'daha, atau dalam rakaat setelahnya, tuni'at al-i'adah, maka dilarang dia mengiadah ma'ahum, bersama mereka.
Naam, iya. Laulahikal imam sahun, kalau seandainya ya seorang imam itu dilandai atau ditemui dengan sifat lupa. Kalau imamnya lupa nih Bapak Saudara, pasal lama kemudian udah salam, walam yasjud, namun tidak sujud, nggak sujud sahwi maksudnya. Karena lil mu'idi ayasjuda, maka bagi orang yang mengulangi itu dibolehkan untuk sujud sahwi. Boleh. Imam kagak sujud sahwi, udah salam aja. Nah kita mau sujud sahwi boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mestinya imam sujud sahwi, karena ada sunnah abad yang ditinggalin. Karena dilupa disalam aja, ya udah nggak apa-apa sah. Nah bagi makmum bagaimana? Boleh sujud sahwi, boleh tuh. Allahu Akbar. Nggak pakai mau parapal lagi kan udah beda. Udah kagak ada lagi, sama aja kalau ente sholat ketinggalan 1 rakaat, imam salam ente nambahin. Nah begitu sama, karena udah nggak ada kaitannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente bebas, ente mau salam boleh, ente mau sujud sahwi boleh. Begitu ya. Jadi misalnya contohnya imam sholat subuh kagak kunut, ya kagak baca sujud sahwi juga, langsung salam, kita boleh ya sujud sahwi. Allahu Akbar. Sajadah wajhi ya sajadah. Subhana man la yanam wa la yasub 3 kali Allahu Akbar. Ya, kemudian sujud lagi Allahu Akbar. Ya subhana man la yanam wa la yasub, subhana man la yanam wa yasub 3 kali. Takbir lagi Allahu Akbar, salam. Begitu ya. Boleh enggak apa-apa. Ya, jadi pada saat itu ya makmum boleh ngikut salam karena imam lupa enggak sujud sahwi. Nah begitu juga makmum boleh ya sujud sahwi ya, jadi jangan salam, sujud sahwi aja. Jadi di situ patatab doa ya makmumu an ihrami padalah salatul imami wa annahu law ra'a jama'atan wa syakahum fi raqatil ula, apakah dia mereka itu dalam rakaat yang pertama au fi mabada atau setelahnya tuniatil i'adatu, maka dicegah mengulang i'adah ma'hum bersama mereka. Nah kemudian na'am iya, akan tetapi maksudnya laulahikal imam musahun pasallama walam yasjud kana lil mu'idi ayasjuda, maka boleh bagi makmum yang mengulangi sholatnya untuk sujud sahwi ilam yata'akhir kasiron, apabila dia tidak terlambat ya banyak ya sujud sahwi enggak lama kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah cepet ya, itu boleh, silahkan aja. Jadi bihaisu ya yu'addu munqati'an, di mana dia dianggap munqati, udah terputus. Karena putus sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, udah putus. Berarti makmum bebas, mau sujud sahwi boleh, kagak sujud sahwi mau langsung salam juga boleh. Walau syakal mu'idu, kalau seandainya orang yang mengulang sholat punya keraguan, pitarki ruknin, di dalam meninggalkan rukun, lam tabtu sholatuhu, tidak batal sholatnya, bimujarradi zalika, dengan semata-mata itu, bal hatta yusallimal imam, bahkan sehingga salamnya imam, lihtimali ayat azakara, karena dimungkinkan dia ingat qabla salami, sebelum salamnya. Adamat tarki syai'in, ketiadaan meninggalkan sesuatu, fala yahtaju, maka tidak butuh lil infiradi, bagi ya jamaah yang sendiri, birokaatin, yaitu 1 rakaat ba'da salamil imam, setelah salamnya imam. Kalau di ketinggalan 1 rakaat imam salam, dia tinggal tambahin 1 rakaat ya. Amma iza alimat tarka ruknin, adapun apabila dia tahu meninggalkan rukun, wa adamat tarkil imam, dan dia tahu tidak meninggalkan imam, limislihi, sepertinya, fatabtul sholatuhu halan, maka sholatnya otomatis itu ya batal. Fatabtul sholatuhu halan, maka otomatis saat itu juga sholatnya batal. Wasadisu, kemudian syarat yang ke-6,
antaqa'a fil waqti, salat itu adanya di waktu. Walau rakaatan, sekalipun satu rakaat fihi alal mu'tamad. Jadi salat itu masih dalam waktu itu, sehingga salatnya nanti namanya adaan, bukan di luar waktu. Kalau salat udah di luar waktu namanya salat apa? Qadaan. Ini syaratnya masih dalam waktu tersebut. Dan nanti baru wassami'u, nanti baru yang ketujuh. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Saudara? Cukup? Nggak ada? Baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.